Lu miskin, lu goblok. Itu aja. Apa lu nggak malu ya? Tiap pagi bangun jam 11 siang lu minta makan sama nyokap lu. Nyokap lu cuman tukang cuci piring di tetangga, ya kan? Bokap lu tukang ojek. Lu nggak kasihan? Kalau gua jadi lu, waduh, ngapain gua hidup udah kayak begitu. Bokap nyokap lu tuh nggak ada sedikit pun bangga sama lu ya. Ngutang buat gaya. Ini begonya udah level akut ya. Gaji lu UMR 5 juta. Tapi lu udah berani cicil iPhone lah, ngajak cewek lu ke restoran, lagaknya lu udah pengusaha ya. Terus pas duit habis, minjol dah. Lu ngechat cewek orang ya, lu ngajak ketemuan sama dia, lu ajak ke hotel, lu pakai. Khilaf namanya. Bangsat. Di video ini, gue akan bahas tentang kebodohan laki-laki. Gue bingung ya, kenapa di luar sana banyak sekali laki-laki yang begonya level dewa ya. Ini bukan masalah pinter atau enggaknya ya, tapi ini lebih ke akal sehat. Kadang kayaknya otak kita ini hanya buat pajangan aja ya. Udah ditaruh ya otaknya, tapi gak dipakai. Lu tahu nggak ya, laki-laki itu seringkali bikin keputusan-keputusan yang tolol ya. Habis itu nyalahin takdir. Ah, ini belum rezeki, ini gara-gara faktor X. Faktor X. Padahal ya, kalau lu pikir sedikit aja, semua itu nggak bakal kejadian. Tapi karena lu berpikir ya, gara-gara faktor X, gara-gara ini, gara-gara itu, akhirnya otak lu dangkal dan nggak ada sebuah keputusan yang benar. Kebodohan laki-laki yang pertama adalah soal cinta. Diputusin ceweknya, justru nyalahin ceweknya. Gue udah capek ya denger cerita-cerita cowok yang diputusin ceweknya. Pasti mikirnya, ah dasar cewek matre, ya kan? Pasti selingkuh gitu. Lu udah mikir belum ya? Berapa besar pengorbanan yang lu berikan ke cewek lu? Lu udah setia belum sama dia? Lu udah baik belum sama cewek lu? Kadang cowok itu mikir cewek ninggalin dia karena sudah berubah ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, lu tuh nggak ada perubahan sama sekali progres hidup lu sebagai manusia ya. Pagi-pagi bangun jam 11 ya. Udah gitu lu minta dibikinin Indomie sama mak lu ya. Giliran mak lu telat bikin Indomie, lu maki-maki mak lu. Setelah itu lu rebahan lagi, buka TikTok lagi, scroll lagi, jablay gitu. Padahal lu udah punya cewek ya yang setia nemenin lu. Tapi lu masih lakuin itu ya. Kerjaan lu masih sampah, ya. Serabutan, nggak jelas sama sekali, ya. Lu nggak punya visi hidup. Terus lu berharap cewek lu setia sama lu. Bangsat namanya. Kalau gue jadi cewek lu, aduh anjing, ngapain gue pelihara cowok kayak gini ya? Nggak berkelas banget gitu ya. Apa yang bisa diharapkan gitu? Iya kan? Makanya lu jadi cewek juga harus pinter juga milih cowok. Ya. Ada otaknya nggak gitu? Kalau nggak ada ya udah tinggalin. Lu boleh nggak kaya, lu boleh nggak jago ngomong, merangkai kata-kata biar cewek lu kelepek-kelepek. Tapi seenggaknya lu ada progres sebagai manusia ya. Hidup lu ada perubahan sedikit aja. Ya, jelas ya. Kalau cewek lu ninggalin lu, artinya ya bukan dia jahat, tapi lu sendiri ya nggak ada perubahan dalam hidup lu ya. Pagi-pagi ya kerjaannya masih nongkrong gitu ya. Nongkrong di teras rumah lu yang jelek gitu. Habis itu lu teriak-teriakin, "Mak, kopi, Mak." Apa itu kayak gitu? Mending lu ke laut aja, mampus. Kebodohan laki-laki yang kedua adalah soal uang ya. Buka usaha rugi, terus nyalahin takdir. Gue heran ya sama laki-laki ya. Ketika buka bisnis, bangkrut, rugi, terus nyalahin takdir. Belum rezeki kali gitu. Gampang, sudah ada yang ngatur gitu. Lu kalau punya pemikiran kayak begitu ya, dangkal. Kenapa? Lu nggak riset ya, lu nggak pernah belajar personal branding, marketingnya gimana gitu. Lu jalanin bisnis apa, lu nggak paham semua kan? Ya wajar lu bangkrut ya. Lu rugi, lu masih bangkrut, tandanya lu masih bego gitu. Pagi-pagi lu lihat TikTok ya, rame TikTok shop. Pagi-pagi lu lihat rame sekali buka warung kopi. Wow, kita buka warung kopi. Laris nih bos. 2 bulan tutup. Lu lihat tetangga lu buka usaha baju. Laris ribuan piece per hari, bos. Akhirnya lu jual sawah bokap lu. Untuk apa? Buat modal, ya. Bikin, ya, usaha fashion. Loh, kok sepi ya? Nggak ada yang datang ya beli ke gua. Lu berdasarkan ikut-ikutan, ya. Bukan berdasarkan
bisnis yang lu pahami, lu riset sendiri, tapi lu ikut-ikutan orang, ya gimana mau maju kalau kayak begitu? Ya kan? Lu nggak ngerti sama sekali bisnisnya apa. Setelah itu pasti mikirnya aneh-aneh. Wah, tetangga gue nih pasti pakai dukun. Tetangga gue nih pasti pakai kuntilanak lah, apalah sebutannya itu, genderuwo lah. Lu pasti nyalahin teman lu, atau nyalahin tetangga lu yang buka usaha tadi, ya kan? Lu kayak begitu karena kebanyakan nonton sinetron azab gitu. Pasti kayak begitu. Makanya ini buat para orang tua ya, jangan sekali-kali ngajak anaknya nonton-nonton sinetron nggak jelas ini. Ini bikin jadi halusinasi gitu. Kacau emang, bro. Sukses itu nggak tiba-tiba ya. Nggak ada yang orang bangun pagi ya, orang terlahir ke dunia ini langsung sukses gitu, jadi bos. Nggak ada kayak begitu. Lu lihat orang beli mobil baru ya, lu pikir dia itu dapat duit dari orang tua? Kagak. Lu nggak lihat ya, sehari-harinya dia kerjanya udah mati-matian ya, bangun pagi dia nggak sempat mandi langsung kerja aja gitu, ya kan? Lu nggak lihat kerjanya udah kayak anjing gitu ya, pagi siang malam udah kerja terus. Lu lihat orang sukses, lu nggak lihat berapa kali dia gagal ya, berapa kali dia bangkrut. Yang lu lihat kan cuma suksesnya aja, ya kan? Iya, makanya lu harus sedikit lebih kritis. Kok bisa dia sukses? Kok bisa dia beli mobil baru sementara gua enggak? Gimana lu mau sukses ya? Pagi-pagi lu aja bangun jam 11, lu main game sampai jam 2 pagi, ya kan? Gimana caranya itu bisa sukses kayak begitu? Orang-orang di saat lo main game jam 2 pagi, orang-orang lagi cari tuh, ya, cari-cari informasi freelance gimana caranya bisa banyak duit ya. Gimana caranya belajar marketing, ya kan? Gimana caranya dropshipper? Gimana cara komunikasi? Gimana cara negosiasi sama orang, ya kan? Gimana cara ningkatin networking? Itu yang orang lakuin. Lu malah nge-game, anjing game, gol, apa itu kayak begitu? Tapi kan bisa jadi pro player dapat duit, bang. Iya, sampai kapan ya? Nggak bakalan. Sedangkan kota aja lu minta sama mak lu gitu. Lu masih makan sama mak lu. Ya. Gimana caranya kalau udah kayak begitu? Lu mau sukses, ya lu kerja keras. Nggak usah nge-game lagi, scrolling TikTok. Nonton-nonton drama yang nggak jelas itu nggak usah. Tapi kalau lu nggak mau berhenti ya sudah. Terus-terusan jadi sampah, pecundang, seumur hidup lu. Sampai lu umur 60 tahun. Apa lu nggak malu ya? Tiap pagi bangun jam 11 siang lu minta makan sama nyokap lu cuma tukang cuci piring di tetangga, ya kan? Bokap lu tukang ojek, lu nggak kasihan? Kalau gue jadi lu, waduh, ngapain gue hidup udah kayak begitu, ya? Nggak berguna, ya? Bokap nyokap lu tuh nggak ada sedikit pun bangga sama lu, ya? Kebodohan laki-laki yang ketiga adalah soal gengsi, ya. Ngutang buat gaya. Ini begonya udah level akut ya. Banyak di luaran sana, laki-laki gagal sebelum umur 30. Kenapa? Karena dia gengsi ya. Mentingin gaya doang gitu. Beli iPhone buat gaya-gaya doang. Padahal dia nggak mampu. Gaji lu UMR 5 juta. Tapi lu udah berani ngontrak rumah petak ya. Cicil iPhone lah ya. Ngajak cewek lu ke restoran. Lagaknya lu udah pengusaha ya. Masih UMR aja lu udah berani kayak begitu ya. Terus pas duit habis, pinjol dah. Pinjol. Cari pinjol lagi. Udah pinjol, susah bayar. Aduh, ada tawaran judi ini. Judi. Kalah lagi. Salahin pemerintah. Oh, ini gara-gara pemerintah nih buat kebijakan A, B, C. Makanya gua miskin. Ya. Apa yang terjadi di hidup lu? Itu salah lu ya. Nggak ada faktor X. Salah orang gua. Nggak ada. Lu miskin, lu goblok. Itu aja. Laki-laki itu dinilai dari omongannya, ya, konsistensinya, ya, kemudian tanggung jawabnya. Itu laki-laki. Bukan dari apa yang dipakai. Lo pakai iPhone lah, lo pakai jas lah, lo pakai baju mahal, bukan. Itu nggak ada isinya. Tapi otak lo ada isinya nggak? Ya, gua pribadi lebih respect sama laki-laki yang biasa-biasa pakai HP butut Android, ya, daripada pakai HP kinclong, baju bagus, tapi hasil nyicil semua ya. Yang biasa-biasa tadi otaknya jalan ya. Bukan mentingin gaya, tapi otaknya yang jalan. Kebodohan laki-laki yang keempat adalah soal pekerjaan ya. Kerjaannya males, tapi ngarep jadi bos. Banyak tuh cowok yang ngeluh ya. Kerja capek, gaji kecil, kerja bosen,
tapi nggak berkembang gitu. Pengen usaha sendiri, tapi modal dari mana ya? Lu nggak punya modal, kerja bos. Lu pikir semua orang yang lahir di dunia ini langsung jadi bos? Nggak ada ya. Nggak ada yang langsung jadi bos. Lu pikir orang sukses di dunia ini ya, semua orang punya privilege ya, dapat duit dari orang tua ya. Nggak ada kayak begitu. 80% orang sukses di dunia ini dari nol. Ya, selalu tahu ya. Lu mau sukses gimana caranya? Ya lu kerja keras. Lu nggak punya modal, nabung. Ya, nggak ada alasan untuk lu nggak ada kerjaan ya. Banyak sekali lu buka OLX aja ya. Banyak jadi tukang sapu, tukang cuci mobil. Banyak itu ya. Tapi ya lu nggak niat aja sih ya. Lu nggak niat, makanya lu nggak bisa. Pengen instan. Jual sawah orang tua buat modal beli Bitcoin. Siapa yang ngajarin lu beli Bitcoin pakai jual sawah? Ya kan? Nggak ada ya. Ya kan? Itu namanya pemikiran instan. Ya, bokap gue punya rumah. Gue gadai dulu, gampang lah nanti. Bangsat namanya itu. Lu nggak mau kerja keras. Ya, lu pengen cepat, instan. Kayak TikTok yang lu lihat. Orang kaya di TikTok lu tuh. Lu ngaku pengen jadi orang kaya kan, tapi kerjaan lu rebahan, terus scrolling TikTok, lihat jablay, gitu ya. Bukannya lu belajar hal baru, ya. Bukannya lu ngebangun networking. Kerjaan lu kayak begitu rebahan, terus minta makan sama mak lu. Lu nggak bakal bisa jadi orang kaya, ya. Nggak bakal, cuman mikir-mikir doang. Lu cuman berhalusinasi jadi orang kaya kalau kerjaan lu masih rebahan, kayak begitu. Akhirnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, waktu lu habis ya buat main game yang nggak ada gunanya itu. Ya, bokap lu, nyokap lu udah mati misalnya. Terus lu mau minta makan sama siapa? Lu mau jadi begal. Mampus lu, ketembak. Selesai hidup lu kalau kayak begitu. Kebodohan laki-laki yang kelima adalah soal hubungan ya. Dia selingkuh, terus bilangnya khilaf. Laki-laki model ini ya, begonya udah kelas berat. Ya, dia punya pasangan yang setia, yang cantik, yang pengertian, yang rela berkorban, tapi malah selingkuh. Terus bilangnya khilaf, bangsat ya. Lu kalau khilaf, nginjak tai kucing, itu khilaf namanya itu. Lu udah sadar, secara sadar, akal sehat, lu ngechat cewek orang ya, lu ngajak ketemuan sama dia, lu ajak ke hotel, lu pakai. Khilaf namanya. Bangsat. Dan anehnya ya, setelah ketahuan selingkuh, bilangnya gini, ya gara-gara dia sih, ya, gara-gara dia, gitu. Ceweknya maksudnya. Kamu sih nggak ngertiin aku, ya. Kamu sih kerja terus, nggak ada pengertian sama aku, ya. Lu cuek sih, ya. Tapi kan bisa dibicarakan baik-baik. Dia kerja keras, cewek lu kerja keras buat nabung, buat nikahin lu, bos. Lu malah ngegame, ya, rebahan, minta makan sama mak lu. Ya, terus lu selingkuh gitu. Ada yang lebih fatal lagi ya, dia minta duit ke ceweknya buat selingkuh, buat neraktir cewek lain. Ya, tolol namanya itu. Ini pelajaran buat cewek-cewek ya. Kalau ada cowok-cowok macam itu, udah lempar aja ya. Gak usah ya deket-deketin. Kadang-kadang cewek harus pintar mikir juga ya, supaya tidak dipermainkan sama laki-laki bangsat kayak gitu. Terus setelah selingkuh, ketahuan, baru nyesel dah. Langsung ngerengek-rengek, minta maaf gitu. Gak akan mengulangi gitu. Setelah dimaafin gitu ya, selingkuh lagi ya. Anjing namanya itu. Daripada kayak begitu, mending lu mati aja ke laut sana. Ya kan? Gak ada gunanya hidup kayak begitu. Gak ada yang bisa dipegang dari omongan lu ya. Gak ada. Mau hidup kayak gimana udah kayak begitu? Udah nyusahin orang tua, udah ngecewain pasangan. Terus boro-boro lu mau dipekerjakan sama bos mana gitu. Nggak ada bos yang mau kerjain lu. Nggak ada bos yang mau kasih lu kerjaan. Ya, emang lu pikir bos-bos itu bego gitu. Lu coba, ya. Kalau lu yang ada ya, lu yang nonton ini, coba ngomong di depan gua. Lu presentasi ya. Keterampilan lu apa? Lu belum semenit ngomong di depan gua. Presentasi, keterampilan lu apa? Gua udah usir dari kantor gua. Sampah ya. Nggak ada gunanya. Karena gua pasti udah tahu ya, lu ini ada otaknya apa enggak gitu. Gua ngomong seperti ini bukan gua paling laki-laki yang paling benar ya. Tapi kita sebagai laki-laki memang kita harus berubah ya. Kalau kita nggak berubah dari sekarang, maka hidup kita akan gitu-gitu aja. Dan kita akan terus jadi sampah masyarakat, dihina oleh keluarga sendiri. Mau kayak begitu? Enggak kan? Mulai sekarang, nggak usah bikin-bikin alasan buat kebodohan lo sendiri. Ini gara-gara orang tua. Ini gara-gara bos gua. Ini gara-gara orang tua gua bego. Nggak usah ya. Lu udah sadar semua itu. Nggak usah nyalah-nyalahin orang.
salahin diri lu sendiri ya. Lu masih miskin, artinya lu bego, kurang pinter. Dan satu lagi, gak usah terlalu gengsi buat mencari validasi. Hey, gue punya iPhone. Hey, gue kaya. Ngapain ya? Yusuf Hamka aja udah kaya, dia naik mobil biasa-biasa gitu ya, ya kan? Nggak perlu validasi, ngapain? Setelah orang tahu lu kaya, lu punya iPhone, nyicil gitu. Lu punya rumah, nyicil gitu. Paling dia minta ngutang ke lu. Dia kira lu beneran kaya gitu, padahal enggak. Laki-laki itu yang dipegang itu tanggung jawabnya, omongannya. Jangan cuma jenggot doang gede, tapi otak kosong. Jangan cuma badan doang gede, tapi akhlaknya minus. Ya, nggak punya akhlak, biadab semua. Lu cari validasi buat beli iPhone, buat cicil rumah. Validasi biar orang-orang hormati sama lu. Ya. Tapi kelakuan lu nggak berakhlak ya. Lu nggak pernah ngehargain orang lain ya. Misalnya ada orang lain yang sudah berbuat baik sama lu, lu hargai. Ada yang ngasih, misal tetangga lu ngasih makanan, lu hargai, terima kasih gitu. Bukan malah lu buang ke tempat sampah gitu. Intinya lu mau dihargai orang, lu hargai orang lain. Itu aja.